kita pertama kali mau ke sini, itu kan kita mau coba jual minuman. Nah itu tadi kita nggak boleh, terus kita juga dibilang harganya berapaan? 15 ribuan. Ih kalau saya sih nggak mau beli gitu. Terus saya bilang, terus pokoknya diyakinin mulu, saya sih nggak mau beli. Pokoknya kalau harga segituan. Tapi terus saya jawab lagi, tapi kan setiap orang beda-beda. Nah, jadi kan ada pasar masing-masing. Mungkin targetnya saya bukan Mas yang bilang tadi. Target saya mungkin anak muda atau gimana, tergantung orangnya itu tadi. Kita pernah event juga di kuliahan, di kampus. Nah itu kita 3 jam itu bisa tembus 100 cup gitu. Lagi bersihin stroberi Kak. Stroberi ya? Iya. Ini bagus-bagus nih stroberinya. Iya bagus-bagus soalnya kita milih juga. Milih juga. Kan sebenarnya ada yang kiloan, cuman kalau yang kiloan itu atasnya doang yang bagus. Nah kalau yang jadi yang bawahnya benyek. Belinya apa? Milih ya? Oh kalau ini milih sih. Sekarang harga berapa stroberi? Kenapa Kak? Harganya berapa sekarang? Oh kalau strawberry itu 10 ribuan Kak per cup. Oh per cup 10 ribu. Iya. Ini kakaknya namanya siapa nih? Saya Intan. Kak Intan. Iya. Baru buka banget ya Kak ya? Iya baru buka. Jadi habis kerja langsung lanjut dagang, terus kuliah. Nanti sisanya dia yang beresin. Oh jualan berdua nih? Iya berdua. Sama siapa nih? Sama ini pacar. Oh sama pacar ya. Ini bikin krim ya, pakai susu bubuk. Ini bikin 100 gram. Oh ada timbangannya ya? Ya ditimbang, biar akurat kan. Mana pakai filling juga bisa, cuman ini biar terbagi rata per harinya gitu. Kasih gula. Sama ini 100 apa lebih? Kalau gula 150 gram. Ya 150 jadinya. Ini bagian bikin krim abangnya nih. Ya. Nah, namanya siapa bang? Muhammad Fadil. Muhammad Fadil. Panggil Fadil ya. Ini usianya berapa nih? Umur 22 tahun. 2 tahun. Iya. Tadi jualan bareng pacarnya ya? Iya, jualan bareng pacar. Ini pakai berapa? Nih, pakai susu kenapa nih? SKM. Kalau ini mah sekiranya aja. Kalau mau apa ya bang? Kalau banyakan dia manis gitu. Kalau ini, nah seginilah tuh. Kalau ini ditimbang juga susah kan lama. Jadi sekiranya aja. Ini dikasih SP. SP-nya ya? Iya, pengembang. Ini buat ukuran berapa porsi tadi bang? Ini 100 gram bisa dapat 60-an cup lah nantinya. 60 cup? Iya. Di mixernya pakai es. Gitu. Esnya pakai apa bang? Esnya es kristal tapi yang udah serut, yang dipecahin dari sononya. Oh ada. Ada. Ini es kristal tapi yang udah dipecahin, udah jadi serut gitu. Jadi es kristal itu ada Bisa yang masih kristal, apa yang udah dipecahin ini biar lebih gampang gitu kan. Dan ini tinggal. Hah? Ya, di mixer sini nih. Biar aja deh. Biarkan kali ya. Ya nomor 1 dulu perlahan, nanti kalau udah rata baru dikencengin. biar gak kemana-mana ya? Iya. Kenapa pakai es? Biar kembangnya, biar kokoh kembangnya gitu. Kalau air nggak dingin nggak bisa. Bisa aja, cuman lama kembangnya. Kenapa? Udah 3 bulan. Iya. Itu perkembangannya gimana bang dari awal? Alhamdulillah semakin hari makin rame. Karena udah ada langganan, kalau kita nutup sehari ada yang nyariin gitu. Jadi udah ada punya langganan, enak deh. Ini butuh berapa lama bang? Ini sekitar 15 menitan. Kalau gulanya agak kasar
15 menit lebih lah. Ya, awal belajar dari mana? Mau belajar dari YouTube sih. Dari YouTube. Iya. Berapa lama tuh belajar? Sekitar coba dulu di rumah ada pokoknya. Ada kali 2 minggu sampai 3 kali percobaan deh. Coba. Ya baru Jadi 4 kalinya baru bikin gerobak, baru ini coba-cobain ke keluarga dulu kan. Gimana tetangga gimana rasanya, enak kan? Kalau ini baru jualan gitu. Kalau udah yakin baru. Harga bikin gerobak habis 5 jutaan lah. Iya. Oh, total semua hampir 10. Hampir 10. Iya. Semuanya ya, sama bayar tempat, uang masuk semuanya gitu. Alat-alat, blender kan. Kenapa? Oh, belanja hariannya gitu ya, sok gua. Bisa kalau buat hari Minggu bisa 700-an. Iya. Iya, buah semuanya gitu. Kan kita pakai yang bagus semua, susunya, susu UHT-nya. Mangganya juga yang bagus. Penghasilannya per hari. Kalau awal buka sih rame. Kebetulan waktu itu awal buka hari Minggu ada 1 juta lah. Ya. Pas itu pas malam Minggu awal buka. Terus sekarang makin hari per hari di atas 400 lah hari biasa. Ya, kalau hari Minggu tuh pasti di atas 1000, di atas 1 juta. Karena di sini malam Minggu udah pasti rame. Iya, kan ke sini banyak yang apa? Lesehan ini kan anak-anak muda kan banyak yang nongkrong di sini gitu. lokasi banyak. Di alun-alun Bekasi. Oh, Bekasi. Iya. Patokannya itu tuh. Masjid ya. Iya, di depan rumah sakit. Iya. Masjid Pendopo ya. Iya. Pokoknya lokasi yang nggak jauh dari stasiun Bekasi deh. Emang sehari-hari jualan ini aja. Kalau sekarang ya jualan ini aja lagi. Kenapa? Setiap jualan tuh kalau hari biasa paling dari rumah 4:30 sampai sini jam 5 gitu. Dari jam 4 jalannya, cuman kan di jalan kadang macet gitu kan. Sambil nyari yang lain juga kekurangan. Nyampe sini jam 5 lah. Iya. Lumayan. Ya. Ini kan pakai kristal bubuk ya, terbuk ya. Susu bubuk ya. Enggak, kristalnya. Oh, esnya es kristal ya. Kalau pernah nggak sih pakai yang biasa? Es biasa pernah, kalau kebetulan kan kalau habis nih. Nah, Kalau udah malam kan tukang es udah nggak buka. Nggak ada, ngambilnya es biasa ke belakang. jadi nggak ada pengaruhnya. Nggak ada, karena es kulkas bukan es balok. Kalau es kulkas kan es rumahan kan aman insya Allah. Bukan es balok yang itu, bukan. Alhamdulillah. Harus sabar nunggu. Ini udah jadi nih Pak. Ya kurang lebih gitulah ya. Oh, iya. Sampai kaku deh. Kaku. Iya. Jangan yang jual yang kaku ya. Iya. Ini mau bikin varian apa nih Kak? Varian naga, Kak. Naga. Iya. Iya, naga bisa terbang dong. Ini di jus dulu ya, di blender ya. Iya, di blender dulu. Ini kalau malam minggu ramai nanti ya Kak ya? Malam Minggu rame, Kak. Rame. Ini jualan berdua sampai keteter nggak nih? Keteter. Kadang kita kalau malam Minggu itu kita bertiga. Bertiga, ada lagi ya, satu lagi. Ya, satu lagi. Aku ajak adekku. Oh, ajak adek. Iya. Wih, mangganya bagus-bagus nih. Ini Iya, Kak, kita mangga jenis apa alpukat. nih? Alpukat klonal yang premium. Oh, mangga alpukat ya. Berarti yang
bisa ngelupas gitu ya? Iya betul, yang bijinya bisa lepas. Iya, bisa lepas gitu ya. Iya. Kita pakai gulanya juga gula yang Ini gulanya beda dari yang lain, nggak di ini dulu, masak dulu. Oh enggak kak, kita nggak pakai yang cair. Oh, cair. Iya. Oke, kasih SKM ya. Iya. Nanti kita pakai susu diamond lagi. Oh, ini beda nih, pakai murni ya. Iya, kita pakai UHT juga. Ini fungsinya buat apa nih kak? Sebenarnya sih kan ada rasa buahnya dapet, rasa susunya juga dapet gitu. Biar lebih creamy gitu ya. Ini buat gelasnya, biar lebih cantik sih kak. Ini nama usahanya apa sih kak? Mango King. Mango Tea. Iya. Ya, terus juga ada coklat, alpukat, sama strawberry. Kenapa kak? Oh harganya untuk varian rasa semuanya 15.000. Iya, kita pernah event juga di kuliahan iya di kampus. Nah itu kita 3 jam itu bisa tembus 100 cup gitu. Nah karena kita nyetoknya nggak banyak-banyak, jadi ya udah 3 jam selesai. Karena kan namanya kita baru awal ya, nggak expect gitu kalau langsung laris. Ini nggak apa-apa nih whipped creamnya di sini nih, ditaruhnya nggak dibekuin gitu. Nggak apa-apa kak. Ini juga tahan kok sampai malam. Beda bahan, beda kualitas ya. Iya. Jadi atasnya kita kasih topping lagi. Nih. Oh, ini udah jadi ya kak ya? Iya udah jadi, tinggal dikasih keju aja. Oh, Mango King ya namanya ya. Iya, Mango King. Itu lagi. Kalau kita tahu kejunya pakai keju apa nih? Kita pakai keju wincis kak. Oh, itu. Iya. Nah, nyoba yang lain nggak? Pernah, cuman ada keju kan yang rasanya lebih asin. Ini kita nyari yang pas gitu. Nah, cocoknya yang wincis ya? Iya. Ini beda nih, buahnya di tengah ya. Iya, buahnya di tengah. Tergantung sih kak, kalau misalnya lagi rame kita taruh tengah, tapi kadang ada customer kan mau ditaruh atas biar tampilannya lebih menarik juga. Oh nggak ngeremehin sih, kita pertama kali mau kesini itu kan kita mau coba jual minuman. Nah itu tadi kita nggak boleh, terus kita juga dibilang harganya berapaan, 15 ribuan. Kalau saya sih nggak mau beli gitu. Terus saya bilang terus pokoknya diyakinin mulu, saya sih nggak mau beli pokoknya kalau harga segituan. Tapi terus saya jawab lagi, tapi kan setiap orang beda-beda. Nah, jadi kan ada pasarnya masing-masing. Mungkin targetnya saya bukan mas yang bilang tadi. Target saya mungkin anak muda atau gimana. Tergantung orangnya itu tadi. Jadi respon dari Kak Intan sendiri gimana? Ya aku sih anggapnya itu responnya aku sih positif aja. Ambil setiap kita dagang itu kan udah diatur rezekinya ya. Nah jadi kalau misalnya dia nggak mau beli, ya itu bukan pasarnya kita aja gitu. Untuk motivasi dari saya, kalau kalian mau usaha, dicoba dulu, jangan langsung nyerah. Karena kita nggak tahu untuk kedepannya kita gimana. Nah, buat yang mau usaha, jangan pantang menyerah. Pokoknya coba terus, itu aja sih. Terima kasih Kak Intan dan Masnya. Semoga sukses ya jualannya ya. Ya. Dan nanti semakin dapat. Makasih, amin.